Inggris, Indonesia baik dulu main. Tes. Halo. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Mister. Iya, selamat pagi, Sas. Jadi beliau ini adalah salah satu guru di SMK Islam Sirajul Huda. Jadi beliau diamanahkan di sini sebagai penanggung jawab di internal sekolah, artinya administrasi guru, kemudian kelancaran daripada aktivitas kita di SMK ini, SMK Islam Sirajul Huda, beliau yang menghandle. Dia, Mr. Supriyadi. Ya. Gimana kabarnya, Mister? Alhamdulillah sehat. Gimana? Jadi untuk kesempatan ini karena banyak dari wali siswa yang bertanya-tanya begitu tentang prakrin anak-anak. Oke, nah, prakrin jadi, ya. Teknisnya di SMK kita ini kayak gimana itu, Mister? Ya, praktek kerja industri. Ini adalah salah satu program wajib bagi sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta. Nah, kalau di sekolah SMK Islam Sirajul Huda itu kan ada 3 jurusan. Ada jurusan APH, akomodasi perhotelan, kemudian ada jurusan ATPH, agribisnis tanaman pangan dan hortikultura, dan yang terakhir itu adalah jurusan DKV, desain komunikasi visual, kalau dulu namanya multimedia. Nah, untuk jurusan perhotelan itu sesuai dengan namanya, mereka akan melaksanakan praktik kerja industri itu di industri yang bergerak di bidang perhotelan. Kemudian untuk DKV, desain komunikasi visual, itu biasanya perusahaan yang bergerak di bidang percetakan atau yang lainnya sejenisnya. Kemudian untuk agribisnis tanaman pangan dan hortikultura atau ATPH, itu biasanya mereka prakrinnya itu di industri yang bergerak di bidang pertanian. Nah, dan masing-masing ini beda-beda tempat. Kalau di DKV biasanya kita ke Lombok Timur, kemudian di Lombok Tengah, ada juga yang sampai ke Lombok Barat bahkan Mataram. Nah, untuk yang perhotelan itu ada 2 titik, ada yang ke Kuta Lombok Tengah, kemudian ada juga yang ke Senggigi. Begitu. Jadi prakrin ini berarti mereka diem di tempat kerja di industri itu ya? Prakrin ini yang namanya praktek ya, Sas ya. Jadi mereka diam di sana sesuai dengan aturan yang berlaku di industri. Misal mereka harus masuk jam 7.30, maka anak-anak yang magang ini atau siswa yang pergi magang ini ya harus datang jam 7.30. Kalau misalkan pekerjaannya itu selesainya jam 5 atau jam 4, maka mereka juga selesai jam 4 atau jam 5 sesuai dengan aturan yang berlaku di industrinya. Berarti tidak menutup kemungkinan anak-anak ini kalau mau diam di tempat praktiknya atau di industri itu boleh ya? Boleh. Atau kalau pulang gimana? Jadi sebenarnya kalau itu teknis kita serahkan semuanya ke siswa dan orang tua. Kalau misalkan siswa dan orang tua itu punya kemampuan untuk mau mengekoskan peserta prakrin ini, ya silahkan gitu. Ada juga industri yang menyediakan mes. Ada industri yang menyediakan mes. Ya kayak di pertanian itu disediakan mes untuk tinggal langsung di tempat perusahaannya, supaya paginya mereka bisa bangun, malamnya mereka bisa review atau belajar kembali tentang materi atau praktik yang mereka kerjakan pada siang atau pagi harinya. Terkait dengan biayanya nih bagaimana? Untuk biaya gak ada biaya sebenarnya. Gak ada biaya sebenarnya. Ya, untuk melakukan prakrin semuanya sudah diatur sama sekolah. Jadi anak-anak yang berangkat prakrin ini itu ya tinggal berangkat prakrin. Iya, berarti sekolah itu kerjasama dengan pihak industri. Itu enggak ada bayar-bayaran atau cukup dengan menggunakan MOU saja? Ya, ada yang pakai MOU dan kadang ada juga pihak-pihak industri yang minta begitu kan, karena mereka menganggap
mereka dari pihak industri itu mau mendidik siswa yang di sekolah kita begitu. Jadi kita diminta bayaran. Ada juga industri yang seperti itu. Tapi kan pada dasarnya kita ini sama-sama saling diuntungkan ini. Sama-sama saling diuntungkan itu antara antara pihak industri dengan sekolah. Pihak industri untungnya mereka punya pekerja dan yang nggak dibayar ya, gitu ya. Betul. Dan kita dari pihak sekolah itu ya siswa kita diberikan pendidikan tentang pekerja di lapangan gitu. Ada korelasi antara pelajaran anak-anak di Ya, sekolah tentu. sama di industri ya. Nah, karena ya sesuai dengan jurusannya. Makanya yang jurusan akomodasi perhotelan, ya mereka prakrennya itu di industri yang bergerak gitu di ya. hotel. Kemudian pertanian juga kayak ada P4S di Karangsidemen itu kan sampai kerjasama dengan PT BC Internasional. Nah, jadi anak-anak itu belajarnya di sana di P4S ini yang kerjasama sama PT BC Internasional. Ya, terkait dengan prakren ini, Mister, mungkin anak-anak pernah bercerita begitu apa yang menjadi kendala, menjadi tantangan mereka selama doing internship ini begitu. Iya. Karena anak-anak ini kan rata-rata kebanyakan mereka itu ketika prakrin ini baru pertama mereka berpisah dengan orang tuanya. Oh, rata-rata begitu Rata-rata begitu. Tapi kan sebagian anak-anak itu ada yang mondok. Ya, ada yang mondok juga. Tapi sebagian besar lagi ada juga yang tinggal sama orang tuanya dan dari kecil, dari lahir, saya katakan dari lahir itu mereka nggak pernah pisah rumah dengan orang tuanya. Dan ketika prakrit itu baru pertama mereka pisah rumah, akhirnya ada yang nangis lah. Sedihnya luar biasa ya, gitu ya. Betul. Nah, ya jadi di pondok kita ini Yayasan Pondok Pesantren Sirajul Huda, kita punya banyak lembaga di sini dan alhamdulillah kita juga menyediakan bagi siswa-siswa yang ingin mondok, jadi boleh mondok. Betul. Gitu kan. Kalau mau pulang pergi sekolahnya boleh juga ya. Nah jadi berarti tantangan mereka yang nggak mondok ini berpisah dengan orang tua ya. Berpisah dengan orang tua. Bahkan ada juga yang nggak selesai magangnya pun ada. Oh ada seperti itu. Itu disebabkan karena nggak bisa jauh dari orang tua lah begitu. Oh begitu. Ya, tetapi kita kalau misalkan nggak selesai itu ada konsekuensi ya dari sekolah itu. Atau mungkin mereka kurang belanja mungkin misalnya. Bisa jadi. Ya soalnya kan namanya juga anak-anak remaja ini. Ya mungkin karena orang tuanya kurang kasih mereka belanja, jadi nggak betah, ya udah saya pulang aja begitu. Bisa jadi kayak bisa gitu. Seperti itu. Ada juga yang namanya anak-anak ya, namanya anak-anak baru pertama mereka itu kita kan di sekolah kita kan di perkampungan lah begitu kan, bukan di perkotaan. Dan ketika mereka magang khususnya di perhotelan itu atau di percetakan itu mereka ke perkotaan. Mereka ke perkotaan. Ada yang cerita mereka beli nasi padang itu karena mungkin mereka hanya lihat di postingan di Facebook itu nasi padang ya. Mereka beli itu, ketika mereka bayar mereka kaget. Bayarannya 40.000 per nasi padang. Mereka beli berdua berarti 80.000. Dan di sana mungkin anak-anak ini cerita katanya belanjanya yang sampai 1 minggu itu habis dalam 1 hari. Wah. Itu karena mereka asal ambil aja, ambil begitu ya. Iya. Kadang anak-anak juga kan gengsi. Berapa harganya ini? Gengsi mereka nanya dulu itu. Akhirnya mereka pesen ini nasi padang. Tapi nggak apa-apa lah, Mister. Nggak apa-apa. Anak-anak kita mendapatkan pengalaman seperti itu ya nggak apa-apa. Mungkin terlihat kampungan, nggak apa-apa. Tapi insya Allah otak-otaknya anak ini mampu bersaing dengan orang-orang di kota begitu ya. Sekolah kita boleh di kampung, tapi otak mereka harus di kota gitu ya. Nah, selain itu juga rata-rata yang perhotelan ini mereka prakrennya itu kita tempatkan di hotel-hotel yang mayoritas tamunya itu adalah bule.
Wow, atau mancanegara. mancanegara, tamu-tamu mancanegara. Sehingga untuk praktek bahasa Inggris itu hampir setiap hari di sana karena mereka ditempatkan di front office. Karena kalau di front office itu kan mau tidak mau harus berinteraksi dengan tamu, baik itu tamu mancanegara maupun tamu yang dalam negara begitu. Yang lokal ya. Lokal. Nah, untuk memfasilitasi siswa untuk menghadapi keadaan seperti itu kan. Bagaimana sekolah? Ya, kita di sekolah ada namanya program English Camp juga. Oh, ada namanya English Camp. Ada namanya English Camp, sama ada English Day. English Day itu setiap hari Selasa sama hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah, hari Selasa sama hari Sabtu. Jam berapa? Dari jam 7.30 sampai jam 8 English morningnya. Nah, kemudian jam 8 sampai seterusnya itu anak-anak juga di area-area tertentu itu kayak mau masuk kantor wajib pakai bahasa Inggris. Wajib pakai bahasa Inggris. Ya. Karena anak-anak biasanya ke kantor itu ada keperluan dan lain sebagainya. Mereka berinteraksi sama guru-gurunya itu pakai bahasa Inggris. Wow, berarti luar biasa ya. Ya. Yang untuk apa? Membuat anak-anak ini konsisten di dalam praktik itu gimana ya? Soalnya kan ya namanya juga anak-anak remaja begitu kan. Iya. Nah, bagaimana tuh, Mister? Sebenarnya bahasa ini kan adalah ilmu praktik. Jadi kalau nggak dipraktekkan itu, jadi lama-lama akan hilang bahasa itu. Maka supaya dia tetap ada di pikiran, di ingatan itu bahasa itu, ya sering-sering praktek. Dan kalau katanya di buku Sidu itu, practice makes perfect katanya. Praktek itu yang buat sempurna. Maka semakin banyak praktik, semakin kesempurnaan itu bertambah gitu. Jadi supaya tetap ingat ya tetap praktik, dan sekolah itu mengadakan supaya anak-anak tetap praktik, ada English Day setiap hari Selasa sama hari Sabtu. Kemudian the end of semester itu kita ada English Camp, dan itu wajib bagi semua siswa. Tapi kan Mister, anak-anak ini praktik dengan kita semua, lokal semua. Saya kira kurang sempurna begitu. Nah, bagaimana sih kiatnya sekolah itu biar anak-anak ini pede? Kan namanya juga nanti SMK ini katanya tadi harus mengerjakan prakterin itu kan. Nah, wabil khusus lagi anak-anak yang di perhotelan begitu. Nah, bagaimana supaya confident-nya anak-anak itu bagus begitu ketika ketemu dengan tamu-tamu mancanegara? Ketika English Camp itu sudah beberapa kali kita melaksanakan English Camp itu, kadang kita kerjasama juga dengan volunteer yang dari kemarin itu ada Mr. Roman dari Jerman, ada Mr. Ella itu dari Miss Ella, ada Miss Ella itu dari New Zealand, mana dia? Pokoknya Irlandia ya. Kemudian ada Miss Aran. Ya, Miss Aran itu dari Brazil. Dari Brazil juga. Dari Brazil. Kemudian ada Miss Murphy apa namanya? Satu yang cewek. Sekitar pokoknya adalah. Kalau kita adakan English Camp itu ada biasanya yang datang ke sini itu. Sama ada Mr. Ben juga dari Jerman. Wow. Ya, dan berarti sering sekali ya volunteer dari luar negeri itu. Ya, hampir ke sekolah kita ini. Hampir setiap kita melaksanakan English Camp itu ada saja volunteer mancanegara yang ikut bersama kita, itu stay bersama kita selama English Camp. Kayak besok seperti English Camp yang di bulan Desember ini sudah ada Mr. Ben dari Jerman itu siap untuk menemani kita di sini selama melaksanakan English Camp. Berarti ya tinggal berapa bulan ya? Betul. Tinggal berapa bulan? Sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, ya tinggal 4 bulanan lah ya. Nah, cuman ini ya terakhir ini Mister ya. Gimana? Nanti mungkin ada sekolah-sekolah yang lain yang ingin mendatangkan volunteer dari luar negeri. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman yang lain bagaimana cara mendatangkan mereka sehingga nginep di sekolah kita, kemudian berkontribusi untuk sekolah kita, mengajarkan anak-anak kita. Itu bagaimana, Mister? Jadi yang pertama, upaya kita dulu itu kita yang bergerilya dulu, Ustaz. Bergerilya. Ya, bergerilya bahasanya itu. Sebelum misal 1 bulan sebelum English Camp itu kita ke Kuta dulu. Kita kita tanya itu, Bu, turis-turis itu satu-satu.
Mister mau nggak besok kita mengadakan English Camp, mau jadi volunteer nggak? Dan di sana memang cukup sulit. Tetapi kalau sudah dapat satu dan kita buat dia nyaman di sini, itu kita sediakan tempat tidurnya, kemudian toiletnya, kamar mandi dan lain sebagainya, itu sudah disediakan. Dan biasanya tamu volunteer itu biasanya mau makannya itu apa yang kita makan. Apa yang kita makan? Kita di sini kanduk beberuk, dia juga kanduk beberuk begitu. Bahkan ada yang sampai sakit perut itu. Karena kanduknya itu beberuk, lauknya itu beberuk ya. Beberuk. Iya. Masa setiap hari kanduknya beberuk ya gitu? Enggak setiap hari lah. Enggak Pokoknya apa yang kita makan itu juga yang mereka makan. Artinya kita nggak perlu susah-susah. Kita sediakan sandwich, kemudian sediakan pizza sesuai dengan makanan, nggak perlu. Apa yang kita makan itu yang mereka makan. Nah, kemudian kalau sudah begitu nanti program selanjutnya kita kerja sama-sama. Volunteer yang pertama ini. Besok kita mau tetap adakan. Apakah mereka siap untuk bantu? Pasti nanti jawabannya kalau mereka sudah nyaman ya. Kalau sudah nyaman itu, mereka jawabnya saya nggak bisa kayaknya. Tapi saya akan carikan teman saya yang biasa jadi volunteer untuk bisa diam di sini. Wow, nah, sehingga begitu. Nyambung terus ya, ya? Nyambung terus. Jadi bagus sekali ini. Ya. Jadi itu saja mungkin Mister dulu ya. Insya Allah kita akan tanya-tanya kembali terkait dengan kegiatan di SMK ini, karena saya dengar-dengar juga sekarang udah makin booming nih SMK ya. Mudah-mudahan. Mungkin kita akan tanya-tanya kembali nanti ya. Oke. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.